Usamah dari Usamah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Kumtu ala babil jannah." Rasulullah SAW bilang, nanti aku di alam akhirat akan berdiri di depan pintu surga. Faidah amatu man dakhalaha masakin. Setelah saya melihat-lihat, dilihat, wah ternyata yang banyak masuk surga duluan itu adalah orang miskin. Nah ini masih hubungannya. Tapi lihat ini orang miskin yang beriman dan beramal soleh maksudnya. Bukan orang miskin yang sembarangan, komo api-api miskin mah tadi. Nah, beda gitu. Karena miskin jadi pekerjaan itu mah beda. Itu mah bukan miskin Pak. Itu mah tidak disebut dengan miskin itu. Dan miskin mah bukan begitu. Itu mah pekerjaan, minta-minta itu mah pekerjaan. Itu mah bukan miskin. Bukan begitu miskin. Washabul jadu mahbusuna. Sementara orang-orang yang dulu itu kaya raya, punya harta, mahbusuna masih tertahan. Jadi masih dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Khaira anna ashabin nar qad umira bihim ilan nar. Sementara ahli-ahli neraka itu sudah masuk ke neraka semua. Yang ahli neraka udah masuk semua. Bar. Ini orang yang kaya raya masih tertahan. Rek asup surga, masuk neraka karena masih dihisab dengan hartanya. Nah ini menjadi pelajaran buat kita nih. Yang kaya raya. Nah hadis ini jangan dipegang oleh orang miskin, nanti bahaya. Kembali orang jadi miskin dan begitu. Salah pegang hadis bisa bahaya. Hadis ini untuk orang kaya. Oh harus bagaimana? Supaya dihisabnya cepat, maka harta benda yang kita pegang, yang diamanahkan kepada kita harus digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang amal soleh. Begitu maksudnya lah. Wa qumtu ala babin nar, dan aku juga melihat di pintu neraka. Kok sampai begini Rasulullah SAW? Ini karena Rasulullah SAW saking sayangnya kepada umat. Nanti Rasulullah ini akan memberikan syafaat. Sebelum memberikan syafaat yang begini. Faidah amatu, tatkala aku melihat-lihat di neraka, man dakhalaha, yang masuk ke dalam neraka itu yang paling banyak adalah an-nisa, para perempuan. Muttafaqun alaih. Nah ini menjadi perhatian. Nah nanti nisa yang bagaimana? Yang masuk ke dalam neraka. Ini jangan menjadi kacapangan gitu. Dasar awewe ahli neraka, jangan. Bukan, belum begitu. Jadi kebanyakan adalah wanita-wanita yang tadi tidak pandai bersyukur. Itu ya. Yang satunya ya mohon maaf saja. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan saudara-saudara sekalian, karena memang penduduk dunia ini ya banyaknya wanita dibanding dengan laki-laki secara keseluruhan ya. Walaupun di beberapa negara, mohon maaf Pak, mungkin saja lebih banyak lagi wanitanya. Makanya ada itu yang sering buka-buka WA gitu ya, kan biasanya, gitu. Kalau bisa 2 kenapa 1? Kalau bisa 3 kenapa hanya 2? Kalau bisa 3, kalau bisa 4 kenapa hanya 3? Gitu. Kawini kami gitu, kasihani kami umpamanya. Itu di negara-negara katanya, tapi itu belum tentu, tidak akan cuma sama-sama itu. Nah, untuk itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang semacam ini kita harus memahaminya secara mendetail. Gitu ya. Tidak menjadi hadis-hadis ini terus diklaim oleh kita. Terus menjadi dalil bahwa setiap wanita itu banyak masuk neraka, tidak. Kenapa? Ya karena tadi populasi wanita lebih banyak dibanding dengan laki-laki, semacam itu. Maka wajar, gitu ya, tatkala di neraka itu banyak wanita. Nah, sebagai wanita, maka sebagai ibu-ibu maka harus lebih hati-hati. Kita sebagai suami harus hati-hati. Kenapa? Ingat Pak, jangan ongkang-ongkang.
Ada laki-laki masuk surga kata siapa? Kita sudah bisa masuk surga bisa ditarik ke neraka. Kenapa? Nanti istri kita protes. Ya Allah, laki-laki saya masuk surga. Saya di neraka. Saya protes ya Allah. Kenapa? Dia laki-laki suami saya tidak pernah mendidik saya agar sholat. Kita yang ditarik lagi ke neraka. Ngomong apa? Nah, semacam itu. Itu juga harus menjadi perhatian buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan demikian mudah-mudahan manfaatnya. Bila bisa, bila wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.